Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam surah 16. Surah 16 itu surah An-Nahl. Coba Bapak Ibu buka surah 16, surah An-Nahl ayat 78. Oke, sudah. Baik, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun. Kemudian Allah kasih ketiga unsur di dalam diri manusia. Jadi ketika manusia itu lahir ke muka bumi ini tidak tahu apapun, yang ada hanya menangis. Lantas Allah kasih ketiga unsur, wa ja'alakumus sam'a. Yang pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Jadi bayi pertama kali lahir di muka bumi ini yang difungsikan oleh Allah adalah pendengarannya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan ketika anak itu lahir diazanin telinga kanan, kemudian iqamat telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Untuk apa iqamat atau azan tadi? Untuk mengingatkan kembali perjanjian primordial di dalam rahim ibu, yakni di dalam surah 7 ayat 172. Karena pendengarannya di saat itu belum terkontaminasi oleh lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang ada di sekitarnya, maka yang adalah kalimat tauhid. Dan yang kedua adalah wal absar, yakni penglihatan. Dan yang ketiga adalah al afidah, hati atau rasa. Untuk apa Allah kasih ketiga unsur? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Yakni menggunakan ketiga unsur tersebut sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Karena ada manusia dikasih ketiga unsur difungsikan sebagaimana biasanya. Misalnya lagi jogging, dia mendengarkan musik. Ya, kemudian kerja juga mendengarkan musik, kemudian di kamar mandi juga mendengarkan musik. Nah, itu sebagaimana biasanya, bukan sebagaimana mestinya. Kalau sebagaimana mestinya, maka telinganya, ketiga unsur tersebut, pendengaran, penglihatan, dan hati tadi difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga lebih dominan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, ketiga unsur ini dunia menjadi nikmat. Ketiga unsur ini dunia menjadi indah. Karena ketiga unsur kita bisa mendengar, kita bisa melihat dan merasa. Apa fungsinya TV jika mata kita buta? Apa fungsinya HP yang bagus itu jika telinga kita budak? Dan apa rasa lezatnya makanan tersebut jika rasa kita mati? Jadi ketiga unsur inilah dunia menjadi nikmat, subhanallah. Dan ketiga unsur ini sumber amal dan sumber dosa. Sumber amal jika difungsikan sebagaimana mestinya, sumber dosa jika difungsikan sebagaimana biasanya. Allah telah berfirman di dalam surah 7 surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh aku jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Ada 3 kriteria manusia yang masuk neraka jahanam, yakni kebanyakan jin dan manusia tadi. 3 kriteria itu, pertama kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti disfungsi. Kenapa ayat ini yang ditegur oleh Allah adalah hatinya? Padahal pertama kali kita lahir ke muka bumi ini yang difungsikan oleh Allah yang pertama as-sam'a dalam surah 16 tadi ayat 78. Tapi di surat
7 Al-A'raf ayat 179 yang ditegur oleh Allah adalah hatinya. Allah jawab dalam surah 22 surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubul la yaqiluna biha aw adanul la yasmauna fiha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi, dengan hati kamu bisa memahami, dengan telinga kamu bisa mendengar? Pada hakikatnya yang buta itu bukan mata kamu, yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Hatinya buta dari nilai-nilai kebenaran, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Maka yang ditegur oleh Allah yang pertama kali, lahum qulubul la yafqahuna biha, karena hatinya buta dari nilai-nilai kebenaran. Mereka tidak bisa membedakan mana disiplin dan mana diselipin, buta hatinya. Mereka tidak bisa membedakan mana komentator dan mana provokator. Dia bilang kepada rakyatnya, saudara bapak ibu, harga tidak naik namun disesuaikan sami mawon. Telur naik, cabai naik, beras naik, semuanya naik. Karena memang mereka buta mata hatinya. Orang lapar dibilang kekurangan gizi, buta mereka. Itulah sebabnya ditegur oleh Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, namun matanya tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu atau tanda-tanda Allah. Ada ayat Allah ada dua. Yang pertama ayat qauliyah yang berupa Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Dan yang kedua ayat kauniyah merupakan fenomena alam yang ada sekitar ini. Bagaimana Allah ciptakan gunung, langit, dan bumi. Itu semuanya ayat-ayat Allah. Nah ternyata ada manusia dikasih penglihatan, matanya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Seharusnya difungsikan untuk membaca ayat-ayat Allah. Ternyata mereka lebih dominan membaca WhatsApp. Bangun tidur baca WA, mau ke kantor baca WA, ke kamar mandi baca WA, mau ke dapur masak baca WA, semuanya WA lebih dominan. Seharusnya mulai detik ini kita harus lebih dominan membaca ayat-ayat Allah. Dan kita yakin pasti bisa. Dan yang ketiga, walahum adanul la yasmauna biha. Mereka mempunyai pendengaran, tapi pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lebih dominan mendengarkan nyanyian-nyanyian daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau ketiga unsur tersebut tidak berfungsi, berarti mereka budak di mata Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa mereka lebih rendah daripada binatang ternak? Yang namanya binatang itu tidak punya akal, sehingga dia tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Itulah binatang. Nah ternyata manusia itu lengkap, punya akal, ketiga unsur juga lengkap. Ternyata mereka tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kalau toh kerja masih manipulasi data, masih korupsi, bahkan mereka ngeruk harta negara. Luar biasa, negara dirugikan sampai 571 triliun misalnya. Ini kan semuanya orang-orang yang punya akal tapi tidak berakal. Punya akal tapi tidak berakal. Ini lebih rendah daripada binatang. Nah, wa ulaika humul ghafilun. Mereka lalai tentang eksistensinya sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu yakin betul berpihak kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka hari ini kita yakin pasti bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, memfungsikan ketiga unsur tersebut sebagai mestinya, dan kita mencapai derajat takwa, dan Allah janjikan masuk surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.